Hai Mami, saya mau terima kasih dulu ke Mami semua yang sudah mengikuti perjalanan promil saya dari video-video sebelumnya. Dan akhirnya video lanjutan ini selesai juga saya buat. Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa subscribe channel ini karena saya akan terus update perjalanan promil saya di sini. Nah, di video kali ini, sebelum saya menceritakan promil lanjutan saya mau Mami semua tahu tentang masa subur ya. Karena masa subur ini juga penting dalam kita program hamil. Masa subur ini berbeda dengan ovulasi ya. Jadi masa subur itu adalah masa atau periode waktu di mana kalau kita berhubungan di waktu-waktu ini bisa membuat kita hamil. Hal ini bisa terjadi karena masa hidup sperma lebih dari 1 hari. Lalu ovulasi itu adalah pelepasan sel telur dan hanya terjadi 1 kali dalam 1 siklus haid. Dan ovulasi ini terjadi di masa subur. Oke, jadi kira-kira kayak gini ya Mams ya. Misalnya nih, kita ovulasi di tanggal 14. Maka masa subur kita itu sudah mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 15. Ya. Jadi jika kalian berhubungan di tanggal 10, lalu ovulasinya di tanggal 14, itu kalian masih bisa hamil. Ya, dikarenakan itu masa hidup sperma itu bisa sampai 5 hari. Jadi kalau kalian berhubungan tanggal 10 ke tanggal 14 itu 1, 2, 3, 4 ya, 4 hari. Jadi kemungkinan besar sperma yang ada di tanggal 10 itu di tanggal 14 ini masih hidup dan masih bisa membuahi sel telur yang sudah dilepaskan. Terus kenapa tanggal 15 masih termasuk masa subur? Karena seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, sel telur itu bisa bertahan sampai dengan 48 jam atau 2 hari. Jadi apabila ovulasinya tanggal 14, maka tanggal 15 pun sel telurnya masih bisa bertahan, masih ada, dan jika kalian berhubungan di tanggal 15, maka masih bisa membuahi si sel telurnya. Ya, untuk sebagian orang masa suburnya itu bisa lebih panjang dari ini, tapi ini kira-kira aja seperti ini gitu ya Mams. Jangan lupa ya Mams ya, kehamilan ini bisa terjadi apabila kondisi badan kita tuh normal atau tidak ada kendala yang bisa menghambat kehamilan tersebut. Nah, jadi buat Mami semua yang masih mencoba untuk hamil, apalagi hamil yang pertama kali, sebaiknya begitu kalian masuk masa subur itu bisa langsung dimulai promilnya. Nah, untuk momis yang menonton atau mengikuti video-video saya sebelumnya, promil-promil saya di bulan-bulan sebelumnya, kalian pasti ngeh deh kenapa kalau memang masa subur seperti ini, saya kok fokus banget dengan ovulation day-nya di hari ovulasi ini. Kenapa saya selalu mencari atau menunggu sampai tes ovulasi saya positif baru saya berhubungan. Kalau memang masa suburnya bisa dimulai dari beberapa hari sebelum hari ovulasi, seharusnya saya sudah bisa mulai di hari-hari sebelumnya. Tapi saya selalu patokannya di sini ya. Jadi di tanggal ini baru saya berhubungan. Kenapa kayak gitu? Ya, contohnya kayak gini nih. Oke, ini bulan April nih. Ini kan saya dapat hasil positif ya di tes ovulasi dan saya berhubungan di hari yang sama. Terus di bulan Maret juga begitu, positif dan berhubungannya di hari yang sama. Selalu kayak begitu. Nah, alasannya adalah karena saya sedang program anak laki-laki, Mams. Jadi, sperma itu terbagi 2 macam, sperma X dan Y. Sperma X itu ketika dia bertemu dengan sel telur akan menghasilkan anak perempuan. Karakteristik si X ini bergerak lambat tapi masa hidupnya lama, bisa sampai 5 hari. Sedangkan sperma Y itu menghasilkan anak laki-laki dan karakteristiknya bergerak cepat tapi masa hidupnya tidak lama. That's why, karena saya promilnya anak laki-laki, jadi saya selalu berusaha berhubungannya pas di hari ovulasi atau mendekati waktu ovulasi. Dan selama masa subur, saya menjaga banget untuk tidak berhubungan di awal-awal masa subur. Karena ya itu, saya nggak mau pada saat sel telur dilepas atau pada hari ovulasi, sel telurnya keduluan ketemu sama si sperma X. Walaupun ya, kembali lagi semua itu adalah keputusan Allah, tapi ini adalah salah satu bentuk ikhtiar saya dalam mendapatkan bayi laki-laki.
Nah, ini juga contoh yang saya dapat dari aplikasi Ovulation Calculator. Aplikasi ini tidak hanya memprediksi kapan masa subur kita, tapi juga lengkap dengan prediksi gender calon bayinya jika kita berhubungan di tanggal-tanggal tersebut. Ya, di sini kalian bisa lihat tanggal-tanggal yang berwarna hijau itu adalah masa suburnya, dan tanggal 11 dan 12 itu ada tanda perempuan di situ. Jadi jika berhubungan di 2 hari itu, kemungkinan besar bayinya perempuan. Lalu di tanggal 15 itu ada 2 tanda, tanda ovulasi dan tanda laki-laki, atau jika berhubungan di hari tersebut kemungkinan besar bayinya laki-laki. Jadi moms, kalau kalian mau promil memilih gender secara alami, kalian bisa coba teknik ini.